Pertama-tama ini kan bertentangan dengan peraturan Menteri Pendidikan yang dengan jelas-jelas mengatakan siswa dilarang dipaksa untuk menggunakan jilbab. Tidak boleh dipaksa karena itu kan keyakinan merupakan kebebasan seseorang untuk melakukan tindakan, melakukan ekspresi imannya. Jadi pemaksaan ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 28, 29 Undang-Undang Dasar 45. Karena kebebasan menjalankan ibadat itu adalah kebebasan pribadi seorang, bukan dipaksakan. Maka kami berharap Menteri Pendidikan untuk membuat regulasi yang jelas dan merevisi peraturan-peraturan dari Dinas Pendidikan atau sekolah yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Dan kejadian ini sudah berulang kali, ini menunjukkan lemahnya pengawasan dinas-dinas pendidikan terhadap sekolah-sekolah itu. Maka kita berharap ke depan harusnya dasar dari semua kebijakan berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan regulasi peraturan dari keyakinan individu pribadi masing-masing. Sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Ya, jadi pelarangan 3 menteri tentang penyeragaman yang menghambat atau merintangi atau sangat mengganggu peserta didik dari agama tertentu, ini akan sangat positif. Ya, ini akan sangat mendukung program pemerintah untuk merawat kebinekaan. Ya, mengapa pemerintah akhir-akhir ini lebih fokus kepada program untuk merawat kebinekaan? Karena kebinekaan kita ini semakin lama semakin tergerus. Mengapa tergerus? Tergerusnya itu karena kelompok-kelompok masyarakat tertentu memaksakan penyeragaman yang bertentangan dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan hak-hak dasar anak-anak didik. Ya, kalau kita baca di dalam undang-undang tentang perlindungan anak, ada pasal yang menyatakan bahwa anak berhak untuk menikmati, ya, menggunakan dan menikmati identitas budayanya. Itu berarti hak anak itu tidak boleh diganggu dengan cara apapun juga, apalagi memaksakan anak harus mengikuti budaya orang lain. Karena itu, larangan 3 menteri agar sekolah atau institusi manapun memaksakan penyeragaman yang bertentangan dengan hak asasi manusia itu harus didukung. Cara mendukungnya apa? Ya, pemerintah daerah harus mengawasi dan memberi tindakan yang tegas manakala ada kelompok atau pimpinan organisasi yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Seperti kita lihat contoh di Padang kemarin, ada sekolah yang mewajibkan semua anak apapun agamanya harus menggunakan jilbab. Itulah yang kemudian menjadi polemik dan masalahnya menjadi semakin besar. Tetapi untungnya pemerintah juga mengambil sikap tegas, langsung memberikan sanksi, dan pihak sekolah pun langsung menghentikan kewajiban menggunakan jilbab bagi semua siswa dengan membebaskan bagi yang non-muslim tidak perlu menggunakan jilbab.